Halo teman-teman tersayang, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Mengapa banyak orang gagal mempelajari banyak bahasa atau setidaknya satu Tapi bahasa. Sebelum memulai percakapan, saya ingin meminta Anda untuk berlangganan, suka dan setelah menonton video sampai akhir, menulis pendapat Anda. Karena saya ingin tahu apa pendapat pemirsa tentang video saya. Lihat, Anda dapat menemukan semua video saya dalam bahasa Indonesia di daftar putar. Jadi, saya belajar bahasa yang berbeda untuk waktu yang lama. Dan tentu saja saya bertemu di internet dan kehidupan dengan banyak orang dari berbagai negara. Dalam pengalaman saya, hanya sedikit orang yang suka berusaha meluangkan waktu untuk menulangi kata-kata aturan. Kita semua menginginkan hasil yang baik dan cepat, tetapi cara itu tidak berhasil. Pertama-tama, tergantung pada kemauan motivasi agar proses belajar berlangsung lama. Misalnya, saya mulai belajar bahasa Indonesia hampir 4 bulan yang lalu, dan saya sudah memberikan video pendidikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Saya tahu ada banyak kesalahan dalam pengucapan, tapi ini tidak menghentikan saya. Saya terus maju. Saya praktis tidak tahu orang-orang di Rusia dan di dunia yang belajar bahasa Indonesia, tetapi saya suka bahasa ini. Dan saya suka reaksi orang Indonesia ketika melihat saya, orang Rusia, berbicara bahasa Indonesia, senyum, kejutan, kegembiraan. Ini tidak diragukan lagi hal utama dalam belajar dan prosesnya menyenangkan, karena Anda harus menggabungkan mempelajari kata dan aturan baru dengan latihan praktik dan teori saling berhubungan. Anda mungkin mengatakan bahwa Anda tidak punya cukup waktu. Saya juga tidak punya banyak waktu, tetapi saya bisa menemukannya saat makan siang di tempat kerja, atau berdiri di tengah kemacetan, atau bangun lebih awal. Tapi di sini semuanya tergantung pada seberapa terkonsentrasi Anda. Ya, itu sulit. Percayalah, Anda dapat menemukan waktu. Yang utama adalah keinginan. Dan Anda harus hidup dengan bahasa dan menikmati prosesnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tahu segalanya secara mutlak. Tidak mungkin untuk mengetahui segalanya, tetapi kita harus berusaha untuk yang terbaik. Kebetulan percakapan itu gagal. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan lawan bicara saya, atau lupa kata-katanya, dan percakapannya tidak berhasil, dan saya merasa gagal. Tapi tetap saja saya tidak menyerah dan terus maju. Saya mungkin salah dan tidak tahu banyak hal. Itu bukan yang utama. Lagi pula, saya bukan penerjemah, bukan guru. Saya hanya menikmati proses pembelajaran. Ya, tentu saja terlalu malas untuk mengulang dan mempertahankan level yang telah Anda capai hampir setiap hari. Tetapi ketika saya benar-benar tidak ingin belajar, saya hanya duduk di meja dan mulai belajar, dan prosesnya berjalan dengan sendirinya. Dan Anda perhatikan bahwa semuanya tidak sesulit kelihatannya.
Otak selalu menolak, ingin istirahat dan tidak melakukan apa-apa, tetapi harus selalu dijaga dalam kondisi yang baik dan terlatih, seperti halnya otot-otot di tubuh kita. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Saya baru-baru ini mulai melakukan siaran langsung di Instagram dan YouTube, dan teman-teman dari berbagai negara mengajukan pertanyaan kepada saya, dan saya harus berlatih dari bahasa ke bahasa. Itu sangat sulit. Adalah satu hal bagi seorang blogger untuk menyiarkan siaran langsung dalam bahasa asli mereka. Dan itu benar-benar berbeda ketika Anda berbicara bahasa yang berbeda di udara. Saya perlu berkonsentrasi memahami pertanyaan pemirsa dan dengan cepat menemukan jawabannya di kepala saya. Ini adalah latihan yang kuat, tetapi saya menyukainya. Dan pemirsa mendapatkan insentif dan menulis kepada saya betapa senangnya mereka menonton ini. Kemampuan dan kemauan untuk meninggalkan zona nyaman adalah yang terbaik yang bisa dimiliki seseorang, karena selalu sulit dan terlalu malas untuk mempelajari sesuatu yang baru dan berkembang. Jika Anda tetap berada di zona nyaman Anda sepanjang waktu, maka Anda akan terdegradasi, dan ini tidak boleh dibiarkan. Seseorang harus menjalani seluruh hidupnya dengan tujuan tertentu. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa ada sedikit penanyaan di channel saya. Ya, tentu saja ini sedikit menurunkan motivasi, tetapi saya tetap melanjutkannya. Alhamdulillah, ada pemirsa yang menyukai konten saya.